Kita percaya bahwa Tuhan gunung batu kita, perlindungan kita. Kita memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Dialah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Katakan Tuhanlah kekuatan, Tuhanlah kekuatan Mazmurku. Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi tergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kami bersyukur Tuhan, bahwa Engkaulah gunung batu perlindungan kami. Kami akan menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memuji menyembah Engkau. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Udahnya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan, Dia selalu pedulikan aku. Datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud
dan bebaskanku, ya ubah hidupku, ya ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi saat kakak di altarnya. Tuhan, kami sujud di altar-Mu Tuhan. Engkau berfirman, mari datanglah yang letih lesu dan berbeban berat. Kami percaya pada saat hari ini Tuhan, ketika kami datang kepadamu, ada perubahan, ada kemenangan, ada mujizat Allah terjadi. Sebab Engkau Yesus luar biasa, Yesus yang sungguh baik. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Tanya Yesus, apa yang harus kubuat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu berikan, dia selalu berikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, terima anugerahnya, ya ampuniku dan bebaskanku. Ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami datang sujud di altar-Mu Tuhan. Kami percaya ketika kami datang sujud di kaki-Mu, mujizat Allah terjadi. Engkau mengubahkan hidup kami sebagaimana janji firman-Mu. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka Engkau Yesus akan memberikan kelegaan kepada kami Tuhan. Tidak ada manusia yang bisa tempat kami mengadu selain daripada Engkau Yesus. Kami bersandar hanya kepadamu, Engkau yang sungguh baik, Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Tuhan atas ibadah pemilih ministry saat sore hari ini Tuhan. Pimpinlah hamba-Mu dalam memimpin pujian dan penyembahan. Engkau bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami berdoa juga hamba-hamba-Mu yang ambil bagian dalam kesaksian. Juga hamba-Mu Bapak Pendeta Abraham yang telah Engkau urapi Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan kebenaran, menyingkapkan rahasia firman-Mu Tuhan yang akan menuntun hidup kami, mengoreksi kehidupan kami, bahkan juga Tuhan membawa kami ke dalam kehidupan yang benar Tuhan. Sebab kami tidak ingin hanya sebagai pendengar, pembaca firman-Mu, tapi menjadi pelaku daripada firman-Mu Tuhan dalam kehidupan ini. Kami belajar dan belajar terus Tuhan. Kiranya sucikan, kuduskan kami, ambil alih Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bahkan doa syafaat, bahkan juga pemimpin bincang-bincang, doa penutup, doa berkat Tuhan urapi dengan kuasa-Mu Tuhan.
Nyatakan kuasa-Mu Tuhan mengurapi kami semuanya, bahkan menyembunyikan kami di balik kemuliaan salib-Mu. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan, dipermuliakan dalam ibadah ini Tuhan. Teman-teman kami yang masih akan masuk dalam ibadah ini, kiranya Engkau tolong Tuhan, jauhkan segala yang menghalangi agar dapat bersama-sama kami beribadah. Bahkan mungkin yang ada di dalam perjalanan pada saat ini, lindungi Tuhan dimanapun berada, dan kami juga dari berbagai tempat Tuhan. Pertolongan dan perlindungan-Mu, bahkan darah-Mu membungkus kami Tuhan. Demikian juga peralatan yang kami pakai, jaringan yang kami gunakan, jauhkan dari segala gangguan, jauhkan dari segala kerusakan. Di dalam ibadah kami sadari Tuhan, ketika firman-Mu dikumandangkan, ketika pujian dinaikkan, ada kuasa-kuasa kegelapan yang tidak senang, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus telah memberikan kemenangan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berserah kepadamu. Terpujilah Engkau saat hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom buat hamba-hambanya, Tuhan berkati. Salam kenal buat Pendeta Abraham, dan juga teman-teman yang mau bersaksi silakan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Pak Chandra Kirana biasanya ada itu atau lagi di dalam perjalanan? Ya, saya ada di Bogor nih, lagi perjalanan. Oh iya. Lagi pulang pelayanan. Ibu Messi, Pak Johannes. Ada kesaksian kah? Pak Nikolas lagi di jalan juga. Ibu Grace, ayo Ibu Grace, mau kesaksian nggak? Kesaksian. Bu Grace. Lebih bagus Pak Komingguan yang nyebut Bu Grace. Nanti kalau saya terus katanya nanti. Kalau Pak Derison saya terus disuruh katanya. Bu Grace, silakan Bu Grace. Bu Lia. Bu Lia ya, Bes. Apa kepanjangan? Shalom. Kepanjangan lagi di jalanan nih. Lagi di jalan. Kepanjangan PAJ-nya apa, Bu? Oh, itu Pajajaran. Oh, Pajajaran. Pajajaran. Iya. Halo Ibu Lia, saya ada di Bogor Ibu Lia. Oh, sama-sama di Bogor. Ya, Ibu Lia kan di Bogor. Tadi saya ada di Surga Kencana. Oh, Pak Chandra ya? Iya, Pak Chandra. Mau Kamu kuliner Bogor ya? Pak Chandra mau kuliner nih di Pokoknya di Surya Tas Kencana. Tajur. Tajur ya? Tajur. Itu juga Tajur. Ini di mana? Ke Ibu Adeline. Pak Chandra. Ya. Mampir ke Ibu Adeline. Kebab. Adeline. Oh iya, Adeline juga di Bogor ya. Iya. Amin. Gimana nih? Nggak ada yang mau kesaksian? Ya, kalau tidak ada yang kesaksian, boleh lanjut Pak Derison. Ya, Bu Missy. Ya, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan pelihara hidup saya sama anak-anak, cucu mantu. Dan saya bersyukur Tuhan luar biasa ya. Beberapa hari yang lalu anak saya Yuda katakan, "Mak, saya diangkat menjadi manajer." Ya, saya tahu semua karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Memang waktu dia keluar dari pekerjaan yang lama, memang dia pinginnya jadi manajer, saudara. Tapi waktu itu kan ada masalah yang dia sudah diterima dan kantornya batalkan. Dia tidak bisa bekerja di tempat itu karena ada pergantian bos. Tapi Tuhan punya rencana indah sehingga dia dibawa oleh Tuhan di tempat yang sekarang ini dia bekerja, dan puji Tuhan ya, masuk di tempat itu tidak mudah saudara, karena harus pakai tes ya. Sudah dites masuk oke, dites lagi untuk naik jabatan, dites lagi, dites terus saudara ya. Dan saya bersyukur ya, Tuhan berikan dia hikmat sehingga dia boleh kerjakan semuanya dengan baik ya. Saat ini juga dia lagi susun skripsinya untuk selesai kuliah di Petamburan, dan dia juga bekerja. Memang cukup berat ya di pelayanan, tapi saya boleh melihat
kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu memperhatikan dan menolong. Itu aja, terima kasih untuk doa-doanya saudara-saudara sekalian, dan selalu mendukung dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Biar tahun ini Yuda boleh lulus. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Bu Messi. Waktu Tuhan memang waktu yang terbaik. Yang Amen. penting kita taat dan sabar menantikannya. Tuhan pasti memberikan apa yang kita dambakan sesuai dengan waktu Tuhan, bukan memaksa dengan waktu kita. Kita angkat pujian buat Tuhan, kita sambut firman Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan, bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Ya, silakan. Waktu dan tempat, Bapak Pendeta Abraham Krisbiantoro. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, bertemu dengan orang-orang hebat pada sore hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk membagikan kebenaran firman Tuhan, membagikan berita surgawi bagi setiap kami Tuhan. Dan kami mau sama-sama belajar betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu yang tiada berkesudahan, rahmat-Mu yang selalu baru dalam hidup kami. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, Tuhan tahirkan hamba-Mu, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan pesan firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan dapat diterima oleh saudara-saudara kami, hamba-hamba Tuhan, yang ada bersama-sama dengan kami di ministry ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati Tuhan, pemberitaan firman-Mu ini hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Hari ini saya bisa ketemu sama orang-orang hebat ini ya. Amin. Terima kasih kepada hamba-hambanya ya, yang luar biasa. Family ministry ini ya. Wah, luar biasa family ministry ya. Family ministry. Benar-benar ini kekeluargaan banget ini ya. Ya, walaupun ada yang di jalan, walaupun ada yang tidak di rumah, tapi masih tetap punya koneksi ya, yang luar biasa, dan ada hati untuk terus
membangun persekutuan yang manis, yang indah dengan Tuhan. Sekali Amin. lagi terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. Nama saya Abraham Krisbiantoro. Tuhan percayakan mengembalakan sebuah sidang di Depok, di Gereja Betel Indonesia, Jemaat Ebenezer, cabang dari Ebenezer yang ada di Jalan Wahid Hasim, yang digembalakan oleh Pendeta Amos Hosea. Dan saya tinggal sebenarnya di daerah Kenari, di Salemba. Tapi gereja yang Tuhan percayakan ada di daerah Depok. Dan saya sudah punya istri, anak kami 2, putri semua, dan bapaknya paling ganteng di rumah. Ya, haleluya. Puji Tuhan, karena yang di rumah itu wanita semua, ya, kecuali bapaknya. Haleluya. Jadi Tuhan tahu bapaknya pingin paling ganteng di rumah, makanya anaknya putri-putri semua. Puji nama Tuhan. Istri saya baru pardede, Pak Amang Derikson. Ya. Oh, iya. Ya, baru pardede, puji Tuhan. Ya, jadi horas Amang ya. Horas leh. Tolong ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara, izinkan saya membagikan kebenaran firman Tuhan dengan tema peganglah apa yang ada padamu, yang terambil dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kita coba untuk membaca sama-sama dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Nanti yang akan menjadi perikop kita, perenungan kita adalah ayat 10 dan 11. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat 10, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Philadelphia. Jemaat yang ada di Philadelphia, jemaat ini tidak terlalu kuat, ya, jemaat yang biasa-biasa saja. Bahkan di ayat yang ke-8 dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Kekuatan jemaat yang ada di Philadelphia itu enggak seberapa. Mungkin tidak bisa dibandingkan juga dengan jemaat-jemaat yang lain. Ya, di situ ada jemaat di Sardis, ada di Tiatira, ada di Pergamus. Dan juga jemaat-jemaat yang lain. Alkitab katakan kekuatanmu tidak seberapa. Ya, namun dikatakan ada keistimewaan dari jemaat yang ada di Philadelphia. Dia punya keistimewaan. Keistimewaannya apa? Menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Sekalipun dia jemaat yang sederhana, sekalipun kekuatannya tidak seberapa, tetapi dia punya keistimewaan yang luar biasa. Dia jemaat yang menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi yang menjadi tema kita pada malam hari ini atau sore hari ini adalah peganglah apa yang ada padamu.
Jelas sekali bahwa Tuhan berbicara kepada orang-orang Philadelphia. Allah berjanji akan melindungi jemaat Philadelphia dari hari pencobaan yang akan datang. Kenapa dia kemudian berjanji untuk melindungi jemaat Philadelphia dari hari pencobaan yang akan datang? Karena dia orang-orang yang menuruti, dikatakan, menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyerah. Ini hebat, saudara. Ya, perlindungan Tuhan berlaku kepada siapa saja. Bukan saja kepada jemaat yang ada di Philadelphia, tetapi kepada saudara-saudara kita, kepada hamba-hamba Tuhan yang ada di family ministry ini. Tuhan menyertai kita, Tuhan berjanji kepada kita, orang-orang yang tetap menurut firman Tuhan, taat kepada firman Tuhan, setia kepada firman Tuhan, akan dijaga, akan dilindungi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata pencobaan ini menarik saudara, untuk saya coba jelaskan. Dalam bahasa Yunani dikatakan perasmos. Kata pencobaan di sini dalam bahasa Yunani adalah perasmos, yang menunjuk kepada penganiayaan, yang menunjuk kepada kesulitan, keadaan yang sulit, terjadi penganiayaan yang cukup besar, yang sangat besar, yang datangnya dari luar diri kita. Datangnya bukan dari dalam diri kita, tetapi datangnya dari luar diri kita, yaitu dari dunia, dari iblis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah kata perasmos, yaitu terjadi yang namanya penganiayaan dan kesulitan yang datangnya dari luar diri kita, yaitu dari dunia atau dari iblis. Bahkan Paulus menggambarkan bahwa pada akhir zaman akan ada banyak kesulitan-kesulitan yang dialami. Mari kita coba lihat di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, saudara. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius pasal yang ketiga, itu jelas sekali dikatakan oleh Paulus kepada Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang satu masa, bukan masa yang menyukakan, bukan masa yang menyenangkan, bukan masa yang memberkati, bukan masa yang menggembirakan, tapi dikatakan masa yang sukar, masa yang menyulitkan. Bahkan dijelaskan lebih lanjut lagi di dalam ayat yang kedua, di situ digambarkan bahwa manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual, mereka akan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli terhadap agama. Udah dikasih tahu bahwa hari ini ada family ministry, ada ibadah, ada persekutuan, pura-pura nggak tahu, saudara. Ya, padahal udah diwanti-wanti, orang Jawa bilang, udah diingetin, ya. Ya, Pastor Homington sudah, cepat ingat nih, hari ini ada ibadah, hari ini ada persekutuan, brother, sister, om, tante, saudaraku, bro. Ternyata, saudara, banyak orang yang kemudian, masa bodoh tuh, ya bisa juga karena ada kesibukan dan segala macam. Tapi saya senang ada kawan-kawan kita, ada sahabat-sahabat kita, ada saudara-saudara kita, sekalipun mereka ada keurusan, ada kepentingan, tetapi masih menyempatkan diri untuk absen paling tidak, ya, dan kemudian mendengarkan firman Tuhan. Ini kan orang-orang yang luar biasa, saudara, menyediakan waktunya, menyediakan tenaganya, pikirannya, bahkan kuotanya, pulsanya, untuk sama-sama kita sharing, kita berbagi di tempat ini. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang kemudian dibutuhkan oleh gereja Tuhan. Ya, di mana orang-orang sudah tidak mulai lagi peduli dengan yang namanya persekutuan, tidak lagi peduli dengan yang namanya agama, tidak peduli lagi dengan yang namanya komunitas Kristen. Mereka lebih sibuk mementingkan dirinya sendiri. Inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus di masa-masa yang sulit itu. Yang disebut dengan peirasmos, kata bahasa Yunani. Bahkan Yesus di dalam kitab Matius pasal 24, ayat yang ke-9 berkata begini, mengatakan bahwa akan ada orang-orang yang menyerahkan kamu. Ada orang-orang yang akan menyerahkan kamu untuk disiksa dan dibunuh oleh karena namaku. Ini kan mengerikan.
Orang-orang yang menyerahkan kita bukan saja orang-orang yang dari luar, untuk dianiaya, untuk disiksa, untuk mengalami kesulitan. Tetapi ada juga orang-orang yang dari dalam diri kita itu sendiri, yang kemudian menyerahkan kita. Ingat saudara peristiwa Yudas Iskariot. Siapa yang menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi, kepada guru-guru besar agama, ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Adalah orang dalam. Bahkan dia seorang bendahara. Tapi dia sendirilah kemudian yang menyerahkan Yesus kepada mereka. Walaupun itu memang sudah masuk di dalam sebuah rangkaian, ya, rangkaian perjalanan Yesus, memang akan ada orang-orang yang mengkhianati Yesus, saudara. Nah, ini akan terjadi. Itulah yang digambarkan kata perasmos yang menunjuk kepada penganiayaan yang besar dan kesulitan yang besar yang datangnya dari luar, dari dalam diri kita, yaitu dari iblis, dari dunia ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kemudian di dalam kitab Matius pasal 24 ayat yang ke-10, tadi dikatakan di ayat yang ke-9, kemudian banyak orang yang kemudian menjadi murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan, saling membenci. Saudara, hari-hari ini saudara, ada orang-orang yang juga udah mulai tinggalkan. Ya, penganiayaan, kesulitan ini, ya, buat Indonesia mungkin belum terlalu kelihatan, terlalu nyata sekali gitu ya. Tapi mungkin di negara-negara lain, saudara-saudara kita, mereka juga mengalami, ada yang mengalami begitu berat, saudara. Ada yang dibunuh, ya, ditembak, dianiaya, disiksa. Di Indonesia ya, kalau kita lihat, dengar di media, belum terlalu banyak. Walaupun pasti ada ya. Dan pernah ada itu, gereja ditutup, kemudian dibom, kemudian di orang-orang Kristen, orang-orang percaya dianiaya. Bahkan tidak sedikit kemudian mereka tinggalkan. Karena terlalu berat, terlalu sulit. Ya. Seolah-olah Tuhan tidak menolong, seolah-olah Tuhan tidak membela mereka. Sehingga mereka tinggalkan Tuhan. Bahkan saya melihat sebuah, atau saya baca sebuah survei dari BRC ya, BRC ya, yang ada di Indonesia, gitu, bilangan riset center, saudara, itu membuat sebuah penelitian ya, dari 4.094 anak-anak muda, generasi muda, yang kemudian mereka banyak sekali yang sudah tinggalkan Tuhan. Ya tentu ada banyak alasan-alasan kenapa mereka kemudian tinggalkan Tuhan. Ya, ada yang bilang bahwa gereja udah nggak peduli lagi dengan anak-anak muda. Kemudian ada yang bilang bahwa melihat kemunafikan di dalam gereja. Kemudian mereka ada yang bilang bahwa pemimpin gereja, gembala, senior tidak punya visi yang jelas, yang menantang, yang besar buat anak-anak muda. Kemudian ada banyak anak-anak muda yang tidak dilibatkan. Kemudian ada lagi, kemudian lebih menarik aktivitasnya, kegiatan ibadahnya dibandingkan di luar sana. Saudara, peristiwa-peristiwa inilah yang kemudian dialami oleh generasi muda. Kebetulan, ya bukan kebetulan ya, saya puji Tuhan bergerak di generasi muda di Gereja Betel Indonesia, ya, di Departemen Pemuda dan Anak Gereja Betel Indonesia, dan melihat bahwa kondisi-kondisi yang seperti ini memang perlu dukungan, perlu doa yang kuat dari hamba-hamba Tuhan, dari family ministry ini, ya, mendukung, berdoa buat generasi muda. Kita, ya, saya mungkin golongan masih muda, Pastor Ko mungkin masih muda juga ya. Masih golongannya masih muda, Pastor. Amin ya. Sudah 60 tahun, Pak. Oh, saya kira 24, Pak. Maaf ya. Masih terlihat muda, Pastor. Haleluya, puji Tuhan. Ya, semangat, apalagi lihat Ibu Grace nih. Aduh, Ibu Grace nih. Saya ingat kita punya jemaat, Ibu siapa namanya itu? Yosi, itu mirip sekali, rambutnya putih, terus kalau ibadah selalu dandan, pokoknya penampilannya menarik sekali.
Oma juga. Tapi saya suka sekali beliau jadi contoh di tempat. Masih 37 tahun, Pak. Praise the Lord. Haleluya. Puji Tuhan. Semangat ya. Ibu Grace ya. Saya panggil Oma atau Tante atau Ibu aja ini. Baik. Puji Tuhan. Dan ya. Jadi generasi muda ini memang perlu dukungan doa dari family ministry ya. Nanti dalam pokok doa saya berharap ada nama yang mesti generasi muda itu disebut, karena itulah yang kemudian menjadi tulang punggung gereja. Kalau gereja tidak ada anak-anak mudanya, cepat atau lambat ya saudara, gereja itu akan habis dengan sendiri. Maka generasi inilah yang kemudian harus dipersiapkan dengan baik, Bapak Ibu Saudara. Kayak di tempat kami pun seperti itu. Kita coba dorong terus anak-anak muda, anak-anak remaja. Nah, dari sekolah minggu kita ajarkan terus, saya sampaikan kepada guru-guru sekolah minggu supaya benar-benar mengajarkan anak-anak. Karena ketika kita mengajar satu anak itu sama juga kita mengajarkan 3 generasi, Bapak Ibu. Ya, kalau kita mengajar satu anak sekolah minggu, ya Sunday school itu kita sama juga sedang mengajar 3 generasi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang diajarkan oleh guru sekolah minggu kepada satu anak itu akan bertumbuh terus, dia akan ingat terus. Ya, dia akan ingat terus kepada generasi yang kedua. Ketika anak ini kemudian besar, jadi dewasa, kemudian dia menikah, punya keturunan, maka keturunan itu akan diajarkan nilai-nilai yang sama yang pernah dia dapatkan di sekolah minggu oleh seorang guru. Kemudian orang tuanya ini yang dulu pernah kita ajar akan mengajarkan kepada anaknya nilai-nilai yang sama, yang baik, yang memotivasi hidupnya kepada anaknya, dan anaknya itu nanti atau kemudian ada cucu, kemudian cucunya itu diajarkan oleh anaknya ini kemudian nilai-nilai yang sama. Jadi ketika kita mengajarkan kepada satu anak sekolah minggu, itu nilainya itu 3 generasi yang kita ajarkan kepada mereka. Maka ini menjadi penting, saudara. Menjadi penting. Banyak anak-anak muda yang kemudian menjadi murtad karena apa? Karena ternyata tadi alasan-alasan itu gereja kurang menerima, gereja tidak melibatkan mereka. Kemudian di luar lebih menarik. Ini kan bentuk daripada pencobaan-pencobaan yang dialami, yang dihadapi oleh anak-anak muda, sehingga mereka kemudian tidak lagi setia lagi kepada gereja atau kepada Tuhan. Dia lebih setia lagi di luar, punya komunitas sendiri. Saya bersyukur, saudara, kalau hari ini masih ada komunitas, ya hamba-hamba Tuhan, para senior, yang kemudian terus berdoa, bersekutu, membangun persekutuan kerajaan Allah di bumi ini, terus semakin kuat, semakin menjadi terang, dan menjadi garam, menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kemudian apa yang harus kita pegang? Minimal ada 2 hal dari kitab Wahyu yang kita baca pada sore hari ini. Hal yang pertama yang harus kita pegang adalah firman Tuhan. Di ayat yang ke-8 tadi, saya sudah bacakan juga sudah 1-2 kali, dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku. Di situ ada kata menuruti firman-Ku. Jadi yang harus kita pegang sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang pelayan Tuhan, harus memegang firman Tuhan. Firman Kristus Yesus itu yang harus kita pegang. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-1 jelas apa itu firman. Firman itu Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Artinya ketika kita memegang firman, kita sedang memegang Allah. Di ayat yang ke-10 tadi dikatakan bahwa akan terjadi masa yang sulit, akan terjadi penganiayaan. Itulah pencobaan yang dimaksudkan dalam istilah Yunani. Perasmos, saudara. Maka itu kita harus memegang firman. Firman yang benar.
Firman yang benar. Karena di akhir zaman ini akan ada banyak pengajar-pengajar yang menyesatkan. Pengajar-pengajar yang menyimpangkan kepada kebenaran. Sehingga banyak orang kemudian diombang-ambingkan oleh pengertian-pengertian yang salah. Saudara, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya di sini adalah hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hamba Tuhan yang hebat, yang mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan dengan benar. Dengan firman Tuhan, dengan sungguh-sungguh yang terus membangun hidupnya dengan kuasa Roh Kudus. Minta bimbingan Roh terus ya untuk menjelaskan firman Tuhan yang disampaikan dalam sharing-sharing, dalam pertemuan-pertemuan baik di tempat pelayanan sendiri maupun di family ministry. Firman Allah itu bicara tentang apa? Firman Allah bicara tentang hukum, peraturan. Di dalam Mazmur pasal 119 Mazmur pasal 119 ayat yang ke-16 firman Tuhan berkata, Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Pemazmur ini berkata, Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Jangan sampai kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, melupakan firman Tuhan, ajaran yang benar tentang Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat hidup kita. Jangan pernah salah, jangan pernah kita lupakan. Baca buku boleh, baca buku-buku motivasi boleh, silakan saudara. Tapi terlebih daripada itu semua, kita harus membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah hukum, firman Tuhan itu adalah peraturan. Ada bersama kita sarjana hukum, saudara. Lebih tahu beliau tentang hukum, tentang peraturan itu sendiri. Ya. Dan Tuhan mau supaya kita memegang firman Tuhan, yaitu hukum, yaitu peraturan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ayat 20. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Ada kerinduan yang dalam dari seorang pemazmur. Ada kerinduan yang sangat terhadap apa? Terhadap firman. Dikatakan hancur jiwaku karena rindu. Rindu akan apa? Rindu akan hukum-hukum-Mu setiap waktu. Firman Tuhan itu menyenangkan. Firman Tuhan itu bagikan aliran-aliran air hidup yang menyegarkan jiwa kita. Ketika kita haus, ketika kita mengalami kedahagaan, kita dilegakan oleh firman Tuhan yang menyegarkan jiwa kita. Ketika kita dalam kesulitan, ketika kita dalam kesusahan, firman Tuhan itulah yang kemudian memberikan kelegaan bagi hidup kita. Firman Allah yang harus kita pegang. Kenapa firman Allah yang harus kita pegang? Karena firman itu adalah pelita bagi kaki. Mazmur 119 ayat yang ke-105 dikatakan di sana, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Saudara, kalau kita boleh ada hari ini sebagaimana kita ada di tengah-tengah dunia yang terus makin menunjukkan kegelapannya, saudara. Karena dosa yang terus bergulir di bumi ini, di dunia ini. Maka kita membutuhkan firman, membutuhkan pelita. Pelita itu firman Tuhan yang menerangi hati kita. Ada banyak orang, hatinya udah mulai gelap. Kalau hatinya udah gelap, mata gelap, semuanya serba gelap. Melihat saya jadi gelap, ya karena memang udah gelap ini, saudara ya. Tapi saya manis, saudara. Itulah hiburan dari Tuhan buat saya. Maka ada sebuah lagu yang mengatakan hitam manis, yang hitam manis. Bukan yang gelap manis ya, tapi hitam manis. Nggak ada putih manis, saudara. Ya, yang ada hitam manis. Jadi orang yang lihat saya itu pandangannya tak jemu-jemu. Karena lagu itu berkata, hitam manis, yang hitam manis, pandang tak jemu, pandang tak jemu. Yang hitam manis. Alkitab bilang begini,
Pastor Ming, Pastor Ko. Terang tidak boleh bersatu dengan gelap. Betul. Nah, istri saya itu terang. Saya gelap, tapi bisa bersatu. Karena di situ ada cinta Tuhan Yesus. Istri saya itu putih. Ya, putih dia. Putih. Suaminya gelap. Tapi anaknya cantik-cantik. Anaknya ada yang sawo matang juga. Ya bukan sawo busuk, tapi sawo matang dia. Sawo matang. Manis itu. Yang satu lagi itu putih. Nah, anak yang pertama saya punya kesaksian. Saya menyimpang dikit ini, ngomongin kesaksian. Anak pertama saya punya kesaksian. Kesaksiannya begini. Kami menikah itu setelah 10 tahun. Bukan 10 kali ya. 10 tahun ini ya. Bapak-bapak ya, ibu-ibu. 10 tahun dalam pernikahan. Kami belum dikarunia anak. Dan di tahun yang ke-10 itu, saudara, kemudian Tuhan anugerahi kami seorang putri yang bernama Niken Damai Putri Abraham. Dalam penantian tuh 10 tahun. Wow, luar biasa. Ya, kadang-kadang nih manusia lahiria, manusia manusia jasmani ini kadang-kadang pengennya protes sama Tuhan. Melayani Tuhan, saya jadi pendoa di gereja, ya kan, melayani juga. Tapi kok Tuhan belum karuniai gitu ya. Kadang-kadang itu menjadi pergumulan kami, Bapak Ibu Saudara. Tetapi saya belajar untuk mengerti, memahami rencana Tuhan dalam hidup kami. Di tahun yang ke-10 dalam pernikahan kami, lahirlah seorang putri yang bernama Niken Damai Putri Abraham. Puji nama Tuhan. Dan anaknya sekarang sudah berusia 9 tahun lebih. Dan kesaksian berikutnya adalah, ternyata anak ini sudah di dalam kandungan istri saya itu 5 bulan. Kami tidak tahu. Istri juga nggak tahu. Jadi waktu itu kami sempat dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk melayani di Kota Medan, di Samosir sana, dan lihat-lihat. Bahkan kami jalan-jalan di Danau Toba sama istri yang sebenarnya istri lagi hamil. Kami tinggal di rumah seorang hamba Tuhan di lantai 2, naik turun tangga. Dan kami di Samosir itu senang banget. Kenapa? Karena istri saya keluarga dari Tapanuli, tetapi baru kali itu dia ke Sumatera. Dan itu kan menjadi kebanggaan tersendiri. Kami jalan kemana. Kalau ngomong capek-capek. Tapi kami nggak tahu, istri saya juga nggak tahu ternyata ada bayi di dalam kandungan istri saya yang berusia 5 bulan. Setelah kami pulang dari sana, saudara, kami periksa, istri saya mengeluh di malam, kira-kira 1 minggu setelah itu, istri saya malam-malam mau istirahat, dia mengeluh, dia bilang katanya perutnya begah, kemudian ada yang bergerak di dalam perutnya, dan singkat cerita kemudian saya berdoa, dan kemudian besoknya kami bawa ke rumah sakit. Waktu itu kami tinggal di Bekasi. Dan bawa rumah sakit terdekat, dan kemudian di USG, dan kemudian diperiksa. Dan ternyata dokter katakan, ibu sudah hamil. Istri saya kaget. Dokter juga bilang, loh, kok ibu kaget? Ibu kan hamil. Persoalannya sudah 10 tahun kami nantikan kabar sukacita, kabar gembira ini. Usia anak yang ada dalam kandungan ibu adalah 5 bulan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini miracle, inilah keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Maka itu hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang ada di family ministry, jangan pernah patah arang, patah semangat. Kita terus melayani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, dan terus pegang firman Tuhan dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, firman itu adalah peraturan hukum Tuhan yang menyenangkan, menyukakan hidup kita. Dan firman Tuhan itu adalah pelita di dalam hidup kita. Yang terakhir, yang kedua adalah peganglah apa yang ada padamu, yaitu kesetiaan dan ketekunan. Di dalam Wahyu pasal yang ke-8, pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 bagian B dikatakan. Saya akan bacakan lagi, sekali lagi, saudara, mulai dari aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Kata tidak menyangkal namaku itu bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang kesetiaan. Bicara tentang kesetiaan. Maka di ayat yang ke-10 dikatakan, karena engkau menuruti firmanku untuk
tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10, terakhir saudara, di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi dua hal ini, saudara, menjadi perenungan kita pada sore hari ini, sebelum kita makan malam, saudara, ya, di rumah masing-masing, ya, karena nggak mungkin kita makan di Zoom ini, ya, tapi kita akan makan di rumah masing-masing, saudara. Dan saya juga berdoa supaya ada orang yang mengirimkan makanan di tempat di mana saya ada, saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi dua hal ini, yang pertama adalah peganglah firman Tuhan, karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu adalah hukum dan peraturan-peraturan, dan firman Tuhan itu adalah pelita di dalam hidup kita. Dan yang kedua, tetaplah setia dalam melayani Tuhan dan tekun dalam melayani Tuhan. Tuhan berjanji Dia akan menjaga, Dia akan melindungi hidup saudara. Bahkan kita akan menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan telah sediakan bagi kita sekalian. Selamat sore, Tuhan Yesus berkati, tetap semangat. God bless you all. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hamba-Mu sudah membagikan firman Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di Family Ministry ini. Tuhan berkati. Tuhan memberkati mereka semua. Biar apa yang hamba-Mu sampaikan dalam kesederhanaan dapat dimengerti, dan roh Tuhan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.